Shalom, selamat pagi. Shalom. Ya, puji Tuhan. Seberapa kita yang hadir di pagi hari ini, hari Minggu, kita siapkan hati kita. Kita sama-sama datang. Ya, kita belajar untuk menghargai waktu. Sehingga seberapa pun kita di sini dua, tiga orang berkumpul untuk memuji Tuhan, maka di situlah Tuhan berada bersama-sama dengan kita. Puji nama Tuhan, kita sama-sama menyembah Tuhan. Penyembahan Bapa Budana.
pada kemampuan. Buat ajar kami selalu ingat akan korban Kristus, ajar kami selalu ingat kasih-Mu, ajar kami terus Tuhan mengejar Engkau. Berikan kami kerinduan apa haus tidak pernah henti Tuhan. Mari Tuhan Engkau perbaharui kekuatan kami, Engkau memperbaharui terus kehidupan kami Tuhan. Seperti janji-Mu, setiap pagi Engkau memberi kekuatan yang baru. Semua yang lemah letih lesu kami patahkan, kami hancur, kami kebaskan demi nama Tuhan Yesus Masia. Semua yang seperti biasa-biasa kami tolak. Kami mau bukan biasa-biasa, tapi kami mau selalu berhati-hati melayani Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh dengan segenap hati jiwa dan roh kami Tuhan. Berbahagia semangat kami terus menerus Tuhan. Kami menyerahkan kepada kami dari awal pertengahan ke akhirnya ke dalam tangan kuasa. Mari Roh Kudus Engkau berbicara, Engkau mencurahkan senantiasa pemurasan yang baru bagi setiap kami. Memberikan kepada kami selalu hidup yang baru, roh yang baru, jiwa yang baru. Selalu kami diperbaharui dalam pertolongan. Kami berdoa, apapun yang berusaha menghalangi kepada kami, kalau firman Allah berbicara, kami nyatakan runtuh dan roboh. Siapa yang Engkau tidak berkuasa, setan pergi, Engkau tidak berkuasa. Darah Yesus ada di tempat ini. Maka kami dengan sukacita, kami dengan kebebasan, dengan kelepaskan daripada Tuhan Yesus Masia, kami akan memuji Tuhan bersorak-sorai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau disukakan dalam pujian kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersorak-sorai hanya di dalam nama Tuhan Yesus Masia. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu kami berdiri. Kita akan sama-sama mengangkat pujian Jangan Lelah Bekerja untuk Tuhan. Yeah.
Bapak Ibu terkasih yang mau menyaksikan kasih Tuhan. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Lagunya sudah luar biasa tapi macam Bapak dan Ibu malah segera kan mager, karena sekarang bilang mager. Puji Tuhan, saya percaya kita tidak mager, tapi kita menikmati apa yang hari ini Tuhan berikan bagi kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saya mau mengucapkan terima kasih karena kasih karunia Tuhan bagi saya secara pribadi dan keluarga, juga lebih khusus perjalanan ke Jayapura. Dan ucapan terima kasih ini memang menyatakan bahwa saya tidak bisa hidup di luar Jemaat Tunas Baru. Dan saya mengucap syukur karena Jemaat Tunas Baru inilah keluarga saya. Hambanya Bapak dan Ibu Gembala adalah orang tua saya. Sekalipun sebagai anak, kadang saya juga kaku, kadang saya juga ngedumel, ngomel kalau tidak pas dengan hati saya. Tetapi itulah saya Bapak dan Ibu Gembala, terus jangan bosan untuk membantu saya dalam berubah karakter. Tahun 2025 ini memang tahun yang harus menjadi tahun gila-gilaan saya dengan Tuhan, habis-habisan saya dengan Tuhan dan mati-matian saya. Sehingga Bapak Ibu, perjalanan saya kemarin saya mau mengimani, dan ini menjadi satu peneguhan saya bagi jemaat. Kita memang harus terus memperkatakan hal-hal yang baik, karena kita percaya bahwa kuasa yang diberikan Bapak Yahweh kepada kita sudah ada dalam kita. Tapi bagaimana kita mau aktif menggunakan kuasa yang diberikan oleh Yahweh. Ketika saya pergi ke Jayapura ini, memang kami di sekolah itu berterima hak, perjalanan yang cukup dan harus tidak ada kapal, jadi harus pesawat. Puji Tuhan, pergi dan pulang dengan menggunakan pesawat, lalu perjalanan di sana dengan kondisi keuangan. Saya ada rumah di Hamadi, tapi keadaannya harus kita gabung di asrama haji supaya memperlukan untuk dekat untuk akses ke tempat tes, Bapak Ibu. Yang saya imani adalah saya betul sukacita ketika saya posting foto kepada Bapak Ibu di grup, lalu Ibu Gembala melepaskan perkataan berkat Immanuel. Ya, sepertinya biasa. Kadang-kadang kita mendengar kata Immanuel itu biasa saja. Immanuel, Shalom. Tetapi itu terjadi. Immanuel itu Allah menggenapi dan mencukupkan semua kebutuhan saya. Bahkan di tengah pas-pas saya, Tuhan masih izinkan saya berbagi dengan saudara di sana sesama peserta yang memang dalam keadaan memang tidak ada, harus meninggalkan keluarga, baru pulsa listriknya harus mati dan harus ada. Bukan itu yang saya mau bilang, tapi saya mau perkatakan bahwa mari jangan bosan-bosan memperkatakan firman, memperkatakan Shalom, Efata, Immanuel, itu keluar dari mulut kita dari kesubuhan hati, maka itu terjadi. Hari ini mungkin saya tidak bisa membantu Bapak Ibu secara keuangan, tapi saya percaya ketika saya menaikkan doa, Tuhan menjawab Bapak Ibu dalam keluarga program masing-masing. Dan saya berdiri, saya juga menyampaikan bahwa jangan bosan mendoakan saya dan keluarga saya, sebab kita adalah keluarga kerajaan Allah. Mari kita terus bergandeng tangan, membentuk diri, merubah karakter. Jangan ada saling tersinggungan, jangan ada saling menjatuhkan, atau mungkin kita bicara sedikit saja langsung lain merasa bahwa itu kita ada waktu bicara-bicara. Jadi saya pikir puji Tuhan, sepanjang saya lihat tahun ini kita memasuki kehidupan berkeluarga kita di Tunas Baru dengan sukacita dan luar biasa. Yang tua terus bisa menasihati kita, yang muda juga mau ditegur. Puji Tuhan. Jadi ini kesaksian saya bahwa Tuhan Yesus Manusia begitu baik dalam perjalanan saya pergi dan pulang. Semua tersedia, bahkan doa Bapak Ibu mengantar saya untuk ada di peringkat pertama Kabupaten Biak Numfor, karena memang saya tidak yakin bisa punya nilai begitu, karena waktu belajar saya cuma 2 hari, tapi puji Tuhan saya dapat skor 459, itu sukacita. Tetapi Tuhan Yesus baik, karena walaupun tidak bisa menyanyi Ibu Lydia yang tahap 1 520, Tuhan Yesus baik karena kami ada sebagai penyuluh. Kami ada sebagai penyuluh agama Kristen di Kementerian Agama ini bukan karena kuat dan gagah kami. Saya diajak oleh teman untuk gabung di situ dan lulus tes. Kami membuktikan diri bahwa
bahwa setiap laporan kami selalu yang terbaik Bapak Ibu Gembala, laporan tepat waktu, malah kegiatan kami banyak. Tuhan izinkan saya mengajak Ibu Lydia. Tahun kemarin kami berharap bisa mengajak Ade Sunita karena sudah sarjana dari Ibu Sabit, tapi rupanya tidak ada tes. Jadi saya percaya Tuhan mempunyai terobosan bagi masing-masing kita. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati melalui kesaksian saya ini untuk kita semua. Shalom. Shalom. Shalom, selamat pagi. Shalom. Selamat pagi buat jemaat Tuhan baru. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang selalu mendukung saya dalam doa. Kita tahu bahwa orang dalam kasih sayang telah dipanggil pulang Tuhan. Saya rasa kalau saya jalan sendirian semuanya tidak akan bisa terselesaikan. Tetapi atas dukungan jemaat Tuhan baru, Bapak Ibu Gembala, Bapak Ibu Lydia, saya sangat bersyukur tidak pernah saya ditinggalkan begitu saja. Dan juga keluarga besar TTS yang selalu menopang saya baik material dan segala sesuatu. Saya mengucapkan terima kasih pada semuanya. Biarlah Tuhan Yesus yang membalas semua Bapak Ibu jemaat Tuhan baru, agar ke depan kita tetap selalu bergandengan tangan untuk menyelesaikan segala sesuatu yang ada di jemaat kita. Dan saya bersyukur juga dengan kematiannya Bapak saya belajar, saya boleh belajar bahwa Tuhan itu sangat baik. Apa yang diajarkan Bapak Gembala buat kita itu memang bukan sesuatu yang biasa-biasa. Seharusnya Bapak saya itu sudah meninggal sudah lama, tetapi doa-doa yang diajarkan Bapak Gembala selama ini, jangan kita berpikir bahwa itu doa yang tidak berkuasa. Padahal doa-doa itu sangat berkuasa adanya. Bapak saya itu sudah parah seminggu sebelum itu. Dia sudah, kalau dikasih makan itu dia sudah kayak mimpi-mimpi. Nanti saya marah-marah dia, Bapak makan, mau sembuh kan tidak? Kalau mau sembuh harus makan. Nanti dia kaget, baru dia mau makan, tapi itu pun sedikit sekali. Itu karena apa? Mungkin dia harus sudah pergi sebelum sudah lama, tapi karena sering saya berdoa dan saya patahkan roh maut, roh kematian sebelum Bapak kabarnya yang di atas rumah itu meninggal. Bapak itu harusnya sudah pergi duluan. Tapi saya percaya bahwa selama saya mendoakan roh maut, roh kematian, ternyata roh maut itu dia dari atas ke bawah sampai ke bawah, tidak pernah singgah di rumah. Karena memang besar kuasa daripada doa-doa kita Bapak Ibu. Sehingga terakhir saya bilang sama Bapak Ibu, terima kasih. Kasihan Bapak ini sudah tidak bisa lagi. Kita sudah tidak ada harapan lagi. Kayaknya tidak sampai habis bulan. Tapi kok kenapa tidak bisa saya bilang begitu. Sepertinya itu roh maut dia mau mampir tapi tidak jadi. Namun pada hari Minggu kami di ikatan, saya juga tidak tahu kalau kakak umumkan bilang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin menjenguk orang tua daripada ibu yang ada sakit, silakan datang saja di Agdan. Setelah ibadah ikatan, mereka semua datang ke rumah, lihat Bapak itu, Bapak sudah setengah mati. 2 hari sebelum itu dia jatuh dari tempat tidur. Tetangga mau angkat, saya malu hati, saya bilang dia sudah saya suruh ke pasar ikan sampai ke Bapak. Jadi dari ikatan ke rumah, mereka lihat, mereka bilang tidak bisa, Bapak tidak bisa tinggal di rumah seperti begini, kita tidak bisa sembuh kalau hanya di rumah saja, kita harus ke rumah sakit. Ya sudah, paksa dia, saya juga gendong. Saya juga biar suami saya tidak beribadah, tapi kasih sayang buat orang tua itu sungguh besar.
sesuatu yang Bapak butuhkan pasti dia yang urus. Jadi sudah dia gendong Bapak saya, gendong dari rumah sampai di rumah sakit menggunakan mobil. Dan malam itu pun dia jaga sampai pagi hari. Setelah pagi dia pulang, berapa menit kemudian kita tidak ada tempat, mantri ke rumah panggil di bilang Bapak, kita sudah berusaha tapi Bapak memang kondisinya sudah tidak memungkinkan sehingga Bapak sudah tidak ada. Ya sudah, saya tidak bisa bilang apa-apa, saya menyimpan rumah. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, kita terus berdoa dan percaya kepada Tuhan karena doa kita baik kecil maupun besar sangat besar kuasanya. Sehingga roh maut itu kalau seandainya Bapak saya tidak bawa ke rumah sakit, kemungkinan besar dia belum meninggal. Karena apa? Selalu saya mendoakan roh maut itu. Jadi seolah-olah sepertinya roh maut itu dia dari atas ke bawah sampai ke bawah kembali lagi ke. Jadi sebelum Bapak meninggal, Bapak itu yang sakit duluan. Tapi dia yang meninggal terakhir. Di atas itu di sekitar jalan dari atas ke bawah itu sekitar 5 orang yang meninggal. Jadi puji nama Tuhan, terima kasih banyak buat Bapak Gembala, Ibu Gembala, jemaat terus baru yang selalu menopang kami dalam doa maupun mendukung kami dalam segala sesuatu baik yang kecil sampai pada yang besar. Kami tidak dapat membalaskan semuanya, tapi kami percaya Tuhan akan membalas setiap kita yang melakukan kebaikan. Terima kasih, waktu dan kesempatan saya kembalikan. Ya, puji nama Tuhan. Ya, sudah tidak ada lagi yang ingin bersaksi, kita tibakan kesaksian dan kesaksian ini menjadi berkat, menjadi kekuatan, dan juga terus kita setia untuk mengikuti Tuhan. Kita sama-sama akan siapkan